Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi penuh sukacita kita ada bersama-sama untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami beraktivitas, Engkau Tuhan jaga, Engkau Tuhan tolong. Tiba di saat malam hari ini Tuhan kami akan beribadah, memuji nama Tuhan. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, dimanapun kami berada. Mari kami satukan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua, berkati yang akan melayani firman Tuhan sebentar. Tuhan tolong, biarlah semua dalam tangan dan rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan sembah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama bagi Allah kita. Amin, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Amin, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Mari bersama katakan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Hanya Engkau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Amin, tiada kami ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Mari sekalian katakan, tiada ku ragu. Amin, haleluya. Untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padamu. Amin, haleluya. Dari awal katakan bersama, haleluya. Tiada kami ragu Tuhan, karena kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa
orang yang percaya padamu. Amin, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita, haleluya. Tidak kami ragu Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Engkaulah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu punya cara untuk menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Amin, haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, haleluya. Takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara yang terbaik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami, ini keberanian percaya kami. Kau selalu buka jalan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin.
Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan iman, katakan haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Amin. Kau ajaib Tuhan, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Engkau Allah kami yang dahsyat. Benar Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu akan setiap jalan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakin dan percaya, Yesus Engkau sahabat kami. Engkaulah Tuhan kami yang akan selalu menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan kepastian dan jawaban atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah akan dilaksanakan secara online. Pada hari Selasa, ibadah wanita Hana dan Deborah. Rabu, ibadah Pilar. Jumat, ibadah pujian dan penyembahan. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, ketiga, dan ibadah sekolah minggu. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom, selamat malam untuk pilar-pilar yang ada. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, meskipun pilar harus kita lakukan melalui online, tetapi saya percaya sukacita kita tidak pernah akan berubah. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan judul renungan kita pada malam hari ini, dalam pilar malam hari ini adalah sukacita mengikut Tuhan. Sekali lagi, sukacita mengikut Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini memang bukan saat-saat yang ideal atau saat-saat yang menyenangkan untuk begitu banyak orang. Orang-orang percaya juga mengalami banyak hal. Kita selama 2 minggu ini juga tidak bisa beribadah secara langsung, tatap muka tetapi secara online. Tetapi sekali lagi, selalu ada sukacita saat kita datang mengikut dan mengiring Tuhan. Ada yang bertanya, apakah sukacita itu sama dengan bahagia? Saya bilang seperti ini ya, kalau bahagia itu ada yang mengatakan itu seperti air air pancuran gitu ya, air mancur gitu. Tetapi kalau sukacita adalah seperti air terjun. Jadi sukacita itu adalah sesuatu yang besar,
sesuatu yang lebih besar. Bahagia akan kita dapatkan jika hal-hal di luar kita itu semua baik-baik saja atau sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika semuanya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kehilangan kebahagiaan. Tetapi sukacita itu adalah sebuah keputusan. Sukacita itu adalah berasal dari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya pada malam hari ini, apakah kita masih bisa bersukacita dalam keadaan yang seperti sekarang ini? Dengan situasi yang saya katakan tadi tidak ideal bagi banyak orang, bukan hanya orang percaya. Saya rasa dimanapun di seluruh dunia ini mengalami pandemi yang sama, mengalami persoalan yang sama. Apakah masih ada sukacita? Malam hari ini sesuai dengan judul renungan kita, sukacita mengikut Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kalau kita benar-benar mengiring Tuhan, maka sukacita Allah akan ada senantiasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7, perhatikanlah apa yang kau katakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah Bapak Ibu, mungkin ketika saya bacakan ayat-ayat ini mungkin Bapak Ibu bilang, kok nggak nyambung ini ya. Tadi judulnya adalah sukacita mengikut Tuhan, sukacita mengiring Tuhan. Tetapi kok malam ini pembacaannya adalah pembacaan mengenai penderitaan. Sudah sedikit mungkin bertolak belakang ya. Maksudnya sukacita itu diberkati Tuhan, ya mendapat berkat. Itu sukacita. Tetapi malam hari ini saya ingin kita belajar sesuatu, bahkan belajar 3 hal saja. Yaitu saya katakan tadi, apakah tetap kita bisa bersukacita? Maka kalau kita baca tadi yang ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita malam ini, perhatikan ini. Memang mungkin tidak segampang itu kita cepat mengerti. Perhatikanlah apa yang kukatakan, apa katanya? Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Haleluya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Dikatakan tadi ayat kedua, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah kita mulai. Saya katakan tadi, di dalam firman Tuhan kita sebagai orang percaya, Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepada kamu itu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Itu kebenaran ya. Itu dikatakan dikaruniakan bukan hanya percaya, Filipi 1 ayat 29, tetapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Nah, dikatakan dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu adalah sesuatu yang harus tetap kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah tadi sukacita mengiring Tuhan, sukacita mengikut Tuhan. Yang pertama kita belajar adalah sukacita seorang prajurit. Dikatakan ayat ketiga tadi, 3 dan 4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, sukacita seorang prajurit.
a soldier ya. Yang namanya seorang prajurit, ya Bapak Ibu kita tahu adalah seorang yang sudah terlatih. Tidak semua orang bisa menjadi seorang tentara atau prajurit. Seorang prajurit adalah seorang pilihan yang sudah melewati banyak tes ya, banyak ujian atau apapun itu untuk dia menjadi seorang prajurit. Nah, dikatakan di sini oleh Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, seperti seorang prajurit yang baik, engkau harus ikut menderita di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tadi, masa-masa sekarang benar bukan masa-masa yang begitu enak atau yang begitu indah. Tetapi malam hari ini kita belajar bahwasanya sebagai seorang prajurit, yang namanya prajurit itu yang ada di pikirannya adalah siap laksanakan atau siap salah. Komandan itu tidak pernah salah. Peraturannya katakan nomor 1, komandan tidak pernah salah. Peraturan nomor 2, kalau komandan salah, kembali kepada peraturan nomor 1. Nah, jadi berarti tidak pernah salah. Sebagai orang-orang benar, kita juga adalah dikatakan adalah soldier of Christ ya. Prajurit Kristus yang harus siap sedia. Dikatakan tidak memikirkan, memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tujuannya apa? Supaya ia berkenan kepada komandannya. Sebagai seorang prajurit, saya tahu tuh ada namanya sumpah prajurit. Ya, sumpah ada 5 itu. Saya itu nggak hafal ya. Tetapi ketika dia bersumpah itu, dia harus benar-benar melaksanakannya. Apapun yang dihadapinya. Apakah menjadi seorang prajurit itu enak atau gampang? Tidak. Tetapi ada saja orang mau menjadi seorang prajurit, menjadi tentara. Kenapa? Ada sukacita ketika dia menjadi seorang prajurit. Itu yang pertama, sukacita seorang prajurit. Tujuannya adalah supaya kita berkenan kepada komandannya. Poin yang diambil dari pertama ini adalah sebagai prajurit Kristus, kita harus punya komitmen. Katakan komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu yang sudah kita tetapkan dalam hati kita dan akan dan harus kita lakukan. Itu pertama. Kalau kita sudah mengiring Tuhan, meskipun dalam keadaan yang kita bilang tidak ideal Tuhan, tetapi sekali aku mengiring Tuhan, sekali aku mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu semua, pilar-pilar yang ada. Gambaran atau apa yang kita pelajari dari seorang prajurit adalah ada sebuah komitmen. Yang kedua, sebagai seorang prajurit tadi yang kedua, berfokus. Fokus kita harus kepada Tuhan. Bapak Ibu, begitu banyak sekarang dalam dunia yang terjadi ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita mengalihkan perhatian. Dalam doa Zoom saya tuh distracted ya, distraction. Banyak distraction. Banyak yang membuat kita mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain. Tetapi seperti seorang prajurit, itu tidak boleh meleng kiri kanan. Dibilang tiarap tuh. Nggak nanya, kenapa tiarap komandan? Nggak ada. Tiarap, jalan. Tembak dia, nggak nanya lagi. Itu yang pertama. Tadi komitmen, yang kedua fokus. Dan yang ketiga prioritas. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kita juga punya prioritas. Amin. Haleluya. Prioritas kita adalah menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Raja Daud berkata, satu hal yang kurindukan Tuhan, aku ingin diam di dalam bait-Mu. Bapak Ibu, pilar-pilar yang ada malam hari ini juga kita belajar sukacita seorang prajurit. Saya katakan tidak gampang menjadi prajurit itu ya. Bukan kehendak kita ya kan. Bukan keinginan kita. Tetapi apa yang diperintahkan komandan, itu lakukan. Bukankah kita juga sebagai orang percaya, kadang-kadang gak sesuai dengan hati kita, amin. Aduh kok bisa seperti ini Tuhan, padahal kan aku sudah setia. Aku melayani loh Tuhan. Kok bisa anakku sakit atau apapun itu. Tetapi fokus kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, dan prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin Bapak Ibu, haleluya. Itu yang pertama, sukacita seorang prajurit, berkomitmen,
fokus dan prioritas kita kepada Tuhan. Kolose 3, coba Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3:23 dikatakan apa? 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apalagi katanya, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama-sama bilang hambanya. Nah, Kristus itu adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Gak ada ceritanya hamba yang memerintah Tuhan, enggak ya. Demikian juga tadi seorang prajurit itu siap gerak, ya kan? Siap salah. Ikut semua sebagai orang pilihan Allah. Pilar-pilar yang ada, kita juga mau memiliki sukacita seorang prajurit. The joy of a soldier, ya, sukacita seorang prajurit. Ini kita mikir nggak enak juga jadi prajurit ini ya. Tapi mereka bisa, supaya mereka selamat dalam tugas-tugasnya itu harus dengar-dengaran memang. Apa kata komandannya, belok kiri, belok kanan, tiarap dan lain-lainnya, harus dengar. Itu yang pertama, sukacita seorang prajurit. Yang kedua, ayat yang kelima, sukacita seorang olahragawan. Ayat kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sukacita seorang olahragawan. Dalam Alkitab ada banyak disebutkan bahwasanya katanya adalah seperti Rasul Paulus itu sangat suka menggunakan istilah-istilah olahraga seperti petinju yang tidak seperti petinju yang memukul secara sembarangan. Di dalam Ibrani 12 ayat pertama dikatakan kan, bagian pertama itu berlomba dengan tekun ya. Dalam sebuah perlombaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan untukmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan run with endurance. Nah, itu olahragawan, run with endurance. Endurance itu adalah berlari dengan ketekunan, berlomba dalam ketekunan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi sukacita seorang prajurit berkomitmen kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, sukacita seorang olahragawan adalah kita punya namanya endurance, ketekunan, daya tahan, Bapak Ibu semua. Waktu itu yang akan menentukan seorang itu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Tetapi Alkitab mengajarkan kita berlarilah sedemikian rupa ya kan, dengan daya tahan. Apa yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita melewati sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita, kita percaya Dia juga Tuhan akan bersama kita. Amin. Dia Allah Immanuel. Puji Tuhan. Itu yang pertama, run with endurance. Menggambarkan olahragawan menggambarkan dengan penuh ketekunan. Ada usaha. Ya. Itu lari 100 meter sekarang tuh 9, something ya. 9,70 berapa detik aja. Enggak sampai 10 detik udah cus. Tapi tahu enggak latihannya tuh berapa ratus jam ya. Berapa ribu jam ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai olahragawan. Memang saya percaya kehidupan kita sebagai orang benar ini bukan lari pendek, sprint ya. Tapi kita ini lari jarak panjang. Ya kan? Jadi perlu daya tahan, perlu mengatur. Kalau lari 42,195 maraton itu, enggak bisa tiba-tiba kita start langsung kencang, enggak. Kita atur langkah kita. Itu artinya ada ketekunan, ada usaha. Yang ketiga ada pengendalian diri, self control, ya, pengendalian diri. Tadi dikatakan apa? Menurut aturan-aturan. Kalau tidak diskualifikasi. Walaupun kita sudah masuk garis finish nomor pertama,
banyak kali terjadi tidak ikut aturan yang ada. Akhirnya diskualifikasi. Ada yang pakai doping, ya kan, untuk membuat dia lebih kuat, lebih cepat. Oh, tapi itu pelanggaran. Itu violation ya. Violation against the rule. Jadi melawan peraturan yang sudah ada. Tidak bisa. Sebagai orang pilihan Tuhan harus ikut dalam gelanggang pertandingan. Enggak bisa di luar. Ikut dalam gelanggang pertandingan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang mungkin rasanya berat ya. Waduh Tuhan berat sekali. Tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Run with endurance. Mungkin engkau tidak begitu cepat jalanmu saat ini. Tetapi tetap maju dalam Tuhan. Tetap ada dalam Tuhan. Sekarang Bapak Ibu ada di rumah. Kami di tempat ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa. Bapak Ibu juga punya yang namanya ketekunan, endurance, daya tahan dalam Tuhan. Roh Kudus yang akan melakukannya untuk kita semua. Mungkin secara pribadi kita tidak kuat ya. Tetapi Tuhan ada bersama-sama kita. Saya pernah bagi di doa Zoom, ada sebuah pertandingan olahraga tenis ya, yang terlama. Itu Wimbledon, tenis itu Wimbledon, yang baru-baru ini baru aja hari Minggu lalu berakhir, juaranya Novak Djokovic. Ini tahun 2010. Seorang petenis Prancis, Nicolas Mahut namanya, Bapak Ibu nanti bisa searching di Google. Nicolas Mahut melawan John Isner. Ini masih babak awal. Kalau Wimbledon itu babak pertama, babak kedua, babak ketiga, keempat, per 16, 8, per 4. Nah, jadi 8 kali dia baru juara, baru final. Ini masih babak awal. Nicolas Mahut melawan John Isner. Bapak Ibu tahu berapa lama pertandingan berakhir? 11 jam 5 menit. Biasanya pertandingan itu berapa ya? Kita aja kerja 8 jam ya. Ini saking lamanya, saking intensnya pertandingan itu, 11 jam 5 menit berlangsung selama 3 hari. Jadi hari pertama main nggak selesai, udah malam, nggak bisa lagi. Besok sambung lagi, tidak selesai lagi. Sampai besok paginya baru selesai, 11,11.05 menit. Itu masih babak pertama untuk mencapai tadi babak final. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu, kita juga harus punya sukacita seorang olahragawan. Katakan amin. Tetap mau bergerak bagi Tuhan. Wah, jangan hanya tinggal dalam comfort zone ya, dalam dunia kenyamanan kita. Tuhan mau kita bergerak terus. Apa yang kita bisa lakukan? Sukacita seorang olahragawan. Tadi dikatakan apa? Ada ketekunan, ada usaha, dan ada self control, pengendalian diri. Kalau kita bisa melakukan ini, kita percaya kita menjadi orang-orang yang bisa bersukacita di tengah-tengah keadaan apapun. Kita bersukacita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sukacita seorang prajurit, sukacita seorang olahragawan. Yang ketiga dan yang terakhir, sukacita seorang petani. Sukacita seorang petani. Iya. Nah, berbicara mengenai petani, ini berhubungan dengan apa? Sukacita seorang petani berbicara mengenai hope, harapan, ya kan? Petani, jadi petani itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Kerja dari pagi sampai sore atau malam, pagi, sore. Hasilnya kapan dapat? Belum sekarang, nanti mungkin 3 bulan, tergantung dia nanam apa ya. Tanamannya tergantung apa dia, mungkin 4 bulan atau mungkin juga 2 bulan ya. Jadi sukacita seorang petani adalah kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Katakan amin. Pengharapan kita ada dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, selain pengharapan ada patience, kesabaran, ya. Dikatakan dari ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Coba kita lihat Yakobus 5 kalau tidak salah ya. Yakobus 5 ayat 7. Ya.
Yakobus pasal 5 ayat 7 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Iya, bersabar ya. Seperti seorang petani yang menantikan hasil. Sukacita seorang petani juga adalah harus menjadi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisakah kita bersukacita di saat-saat seperti ini? Bisa. Maka tadi Rasul mengatakan, perhatikan supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Saat ini bukan akhir segalanya. Banyak yang bilang, aduh dulu udah sempat ibadah secara menjaga prokes, ternyata sekarang harus online lagi. Tetapi lewat apapun yang kita hadapi, kita percaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani yang dengan sabar menantikan hasil dari pertaniannya. Pada malam hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap bisa bersukacita. Kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Petani itu hope ya, future ya, selalu masa depan. Harapan itu selalu masa depan. Tetapi kita percaya bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mari kita baca satu ayat lagi. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat ini kita mungkin menderita. Sama seperti seorang prajurit tadi. Sama seperti olahragawan tadi. Sama seperti petani. Tetapi pada akhirnya ada yang namanya reward. Rewardnya apa? Ada mahkota kehidupan kepada kita. Jangan lihat keadaan sekarang ini. Orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Katakan kepada diri kita sendiri, ini jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang ini. 18 dikatakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Tuhan belum kelihatan, belum tahu dari mana kira-kira Tuhan jalannya bisa. Tetapi dengan iman kita datang kepada Tuhan. Oh, Dia sanggup, Dia mampu melakukan segala perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Punyalah itu, sukacita senantiasa. Ya, saya katakan tadi sukacita itu bukan apa yang dari luar mempengaruhi kita, tetapi dari dalam kehidupan kita, sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu buah-buah roh ada dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita mampu bersukacita Bapak Ibu semua. Haleluya, puji Tuhan. Doa kami sebagai hamba Tuhan. Kita dengar saat-saat ini begitu banyak hal terjadi juga kepada jemaat, kepada pelayan, tetapi kita percaya memandang kepada Tuhan yang besar dan ajaib. Tetap kita bersukacita dalam Tuhan, haleluya.
Saya undang para pemuji naik ke atas. Sambil kita membuka satu ayat terakhir. Ayat yang sudah sangat sering kita baca. Tetapi ayat ini akan menguatkan kita lagi. Ayat ini akan menguatkan kita. Membuat kita tetap bersukacita. Mengiring Tuhan. Sukacita mengiring Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah membuka Alkitab, saya ingin kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Haleluya, berdiri teguh, jangan goyah. Tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Dalam ibadah hari Jumat, prayer night, Ibu Gembala berbicara mengenai God is my portion. Mazmur 73 ayat yang ke-26. My flesh and heart fail, ya. Tubuh kita mungkin gagal gitu ya. But God is the strength of my heart and my portion. Tetapi Tuhan adalah kekuatan kita dan bagian kita selama-lamanya. Saya katakan mungkin hari ini belum engkau lihat, tetapi Tuhanlah bagian kita. Dalam doa Zoom juga saya katakan, God is my glory. Tuhan itu adalah kemuliaanku. Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 3 ayat 3, God is my glory. Tuhan adalah kemuliaan. Glory, kemuliaan. Berbicara mengenai nilai, bobot, reputasi, karakter Tuhan yang luar biasa. Itulah bagian kita. So jangan melihat keadaan kita. Jangan melihat apa yang kita hadapi saat-saat ini. Tapi tetap setia mengiring akan Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita mengangkat pujian itu. Selain kau tiada yang lain ada padaku. Haleluya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain. Haleluya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin
Mungkin banyak di antara kita saat-saat ini kau mulai kehilangan sukacita. Banyak yang engkau hadapi. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga tidak mengerti apa yang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Dialah sumber sukacita kita. Dia ada bersama kita. Dia Allah Immanuel. Dialah kemuliaan kita. Dia yang akan membela kita. Saya tidak mau mengatakan, oh saya tahu penderitaan Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Tetapi satu hal, kita punya Allah. Kita bisa katakan, Tuhan, Engkaulah bagianku Tuhan. Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Kemuliaan Allah adalah nilai Allah, karakter Allah, kebaikan Allah yang luar biasa. Tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun daging batin kita lemah, tetapi Allah menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Amin Tuhan. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Sekali lagi, sekalipun saya serahkan kepada Pak Gembala. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kalau mengikuti berita, kalau melihat situasi dan keadaan, bagaimana mungkin kami bisa bersukacita? Tetapi firman-Mu mengajar kami bahwa sukacita adalah sebuah keputusan. Sebab perjalanan kami bukan perjalanan dengan yang kami lihat, tetapi perjalanan kami adalah perjalanan oleh iman. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan penyertaan-Mu akan membawa kami kepada kemenangan, sukacita, bahkan kebahagiaan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, memberkati keluarga, memberkati dalam pelayanan, memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, loh hari-hari ini ada di antara kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk mereka, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan tolong kami semua tetap memiliki sukacita, pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar, keluarga dari Bapak Andi, keluarga Bapak Yance Umbo, kakak daripada Ibu Meisya yang ada di Jogja,
Kami berdoa untuk Saudara Sam, Saudari Felis, dan Saudara JJ. Demikian juga dengan Gary. Kami berdoa untuk Bapak Arfian, orang tua daripada Ibu Suryati. Tuhan, kami berdoa untuk Papa, Mama dari Lucia. Kiranya Engkau akan menjamah mereka, menolong mereka ya Tuhan. Entah mereka ada di rumah karena isolasi mandiri, atau dimanapun mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Tidak ada satupun di antara kami yang khawatir, yang takut, karena Tuhan menyertai. Janji-Mu, Engkau adalah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak R. Simanjuntak yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk suami dari Ibu Ami yang pecah pembuluh darah di rumah sakit. Bapak di sorga, kami berdoa juga untuk Bapak Fritz yang ada di Tembagapura yang juga terpapar. Kiranya Tuhan Kau akan menolong kekasih-kekasih kami ini apapun sakit penyakitnya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka, berikan iman, berikan sukacita, keyakinan dan pengharapan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau akan menjamah dan mujizat-Mu akan berlaku dan dialami oleh kekasih-kekasih kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan tetap berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Berkati di dalam keluarga, berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati gereja lokal kami, berkati hamba-hamba-Mu, pengurus-pengurus gereja. Berkati Tuhan pengurus-pengurus Pilar dan juga seluruh jemaat dari Pilar Horeb, Pilar Hermon, Ararat, Karmel, Nebo, Sinai, Getsemani, Pisgah, Moria, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang ada sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan Kau akan terus bekerja melalui kebenaran firman-Mu, bahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penuh syukur kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tetapi juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami Palembang dan kota-kota lain yang melaksanakan PPMK. Kiranya Tuhan Engkau juga campur tangan, supaya kami semua boleh segera terbebas, bahkan boleh mengalami kemenangan untuk bisa mengatasi pandemi yang ada ini bersama-sama dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan turun tinggal dan menyertai kita, mengerjakan kuasa-Nya, mengerjakan sukacita di dalam setiap kami hari ini, besok dan sampai Maranatha. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.